Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arina Haki. Saya biasa dipanggil Arik. Saya mahasiswa Institut STMI Kota Bekasi, jurusan Manajemen Komunikasi, kelas 18 DK. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Karena di kondisi yang seperti saat ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup sehat agar tidak terhindar dari segala macam jenis penyakit. Oke, di sini saya akan menjelaskan ataupun mengenalkan mengenai budaya Betawi karena kebetulan saya sendiri di sini itu berasal dari Betawi. Orang tua saya, ibu dan bapak saya asli Betawi. Jadi, siapa yang Betawi juga? Oke, tepatnya saya akan menjelaskan mengenai pakaian adat Betawi yaitu baju pangsi. Tahu, sebelum kita mulai masuk materi kayaknya nggak afdol kalau saya tidak menggunakan baju pangsi juga. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman yang namanya baju pangsi. Jadi, baju pangsi merupakan sejenis pakaian tradisional dari Indonesia yang memiliki desain yang sangat khas, yakni berpotongan cukup longgar sehingga memungkinkan pemakaiannya bergerak lebih leluasa nih. Dia emang bentuknya tuh agak longgar gitu, jadi lebih leluasa geraknya. Jadi, pakaian pangsi itu biasa digunakan oleh laki-laki dan merupakan pakaian khas dari suku di Indonesia yaitu Sunda dan Betawi. Tapi di sini saya akan membahas dari suku Betawi saja. Kata pangsi yang diambil dari kata pagengsi zaman dulu juga disebut atau dimaknai sebagai suatu simbol bahwa siapapun yang menggunakannya adalah ilmuwih atau yang disebut dengan jagoan. Pangsi yang dimaksud yakni kemampuan seseorang baik lahir maupun batin yang bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya ini kalau zaman dulu tuh baju yang dipakai oleh jagoan-jagoan atau jawara-jawara yang ada di kampung-kampung atau di daerah-daerah. Baju pangsi sendiri terdiri dari peci atau kopiah yang dikenakan di kepala, terus ada sarung yang dililitkan di leher, terus ada kemeja polos yang tidak ada kancingnya. Kemejanya ukuran tangannya memang agak longgar. Terus ada juga ya sabuknya, ini sabuknya saya perlihatkan seperti ini. Terus ada juga celananya yang longgar juga. Kenapa longgar? Karena memang pada zaman dahulu baju pangsi itu banyak digunakan untuk bela diri atau pencak silat. Selain untuk pencak silat dan bela diri, baju pangsi ini juga cocok untuk pakaian sehari-hari. Misalnya seperti berkebun, terus sholat, dan lain-lain. Pokoknya baju pangsi memang nyaman untuk dipakai. Baik kalangan tua maupun muda, banyak juga yang menggunakan baju pangsi. Untuk saat ini baju pangsi masih banyak juga yang digunakan pada saat event-event atau festival yang kerap dijadikan sebagai identitas masyarakat Kota Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Contohnya saja misalnya seperti di Pekan Raya Jakarta atau di acara-acara 17 Agustusan pada saat karnaval ataupun pada saat festival perlombaan pakaian adat. Banyak juga masyarakat dari Bekasi ataupun Jakarta yang menggunakan pakaian adat pangsi itu sendiri. Baju pangsi itu sendiri juga digunakan pada saat acara pernikahan. Pada saat acara pernikahan berlangsung yang menggunakan adat Betawi, biasanya akan ada yang namanya palang pintu. Nah, palang pintu tersebut akan menggunakan baju pangsi. Jadi dari pihak laki-laki yang datang membawa satu palang pintu dan dari pihak perempuan yang menyediakan tempat, mereka juga akan ada satu palang pintu. Nah, palang pintu tersebut akan adu pantun dan palang pintu dari perempuan akan mengizinkan pihak laki-laki untuk masuk ke acara pernikahan dengan syarat palang pintu laki-laki harus mengalahkan palang pintu perempuan. Jadi sedikit saya membahas mengenai palang pintu, tapi di sini saya lebih menekankan mengenai baju adat pangsi. Nah, dari segi warna, pangsi itu bukan cuma warna hitam seperti pangsi Sunda, tapi ada juga warna merah, warna putih, dan warna biru yang seperti saya kenakan saat ini. Filosofi warna sendiri itu menggambarkan siapa yang menggunakan atau kedudukan sang pemakai di dalam masyarakat. Contohnya misalnya nomor 1, pangsi warna krem atau warna putih biasanya dipakai oleh orang yang benar-benar jago silat atau juga pemuka agama. Terus yang kedua ada warna hitam. Warna hitam biasanya dipakai para centeng atau centeng itu pada zaman dahulu adalah tukang pukul. Tapi ada juga yang dipakai oleh kiai. Kemudian yang ketiga ada warna pangsi merah atau biasanya diartikan orang yang tinggi ilmunya, sifatnya, dan juga agamanya. Jadi banyak macam-macam warna pangsi seperti saat ini. Nah, kalau di zaman sekarang ini sudah banyak memang warna pangsi dari tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk baju pangsi warna merah sendiri itu
pada zaman dahulu biasanya dipakai oleh jawara atau tukang pukul yang ilmunya sudah sangat tinggi. Jadi ibaratnya orang yang memakai pangsi dan peci warna merah itu pada zaman dahulu merupakan tentara yang pada saat itu kayak tentara baret merah itu. Terus yang kedua, biasanya kalau zaman dahulu orang-orang yang memakai pangsi warna merah dan peci merah itu dijadikan ujung tombak perlawanan untuk melawan musuh. Terus yang ketiga, biasanya baju merah itu melambangkan seorang yang berani mati atau merelakan berkorban jiwa raganya. Jadi seperti itu. Salah satu tokoh dari Betawi yang terkenal menggunakan baju pangsi yaitu adalah Pitung. Ya, beliau merupakan salah satu tokoh yang jago silat dari Betawi dan selalu menggunakan baju pangsi. Nah, teman-teman udah tahu kan baju pangsi itu apa? Jadi kesimpulannya baju pangsi adalah pakaian adat dari Betawi yang biasa digunakan untuk pencak silat atau bisa juga digunakan untuk pakaian sehari-hari. Oke teman-teman, demikian pembahasan mengenai filosofi dari baju pangsi itu sendiri. Semoga kalian menyukai informasi dari saya dan semoga informasi dari saya bisa bermanfaat. Dan jika kalian ingin mengenakan baju pangsi, silahkan. Semoga kalian suka dengan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.